Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, hari ini pelajaran Tikom. Silakan teman-teman menyiapkan buku Tikomnya. Kemudian silakan teman-teman membuka bukunya halaman 20. Ya, kemarin kan kita sudah belajar tentang word art dan clip art. Nah, untuk hari ini insya Allah kita akan belajar bagaimana cara menyisipkan shapes dan cara membuat tabel. Nah, kalau untuk shapes, Ibu percaya teman-teman sudah mengerti dan sudah bisa membuat shapesnya. Yang pas di kelas 5 juga teman-teman sudah belajar bagaimana cara membuat shapes, dan Ibu juga melihat hasil karya teman-teman membuat shapes juga udah bagus. Jadi Ibu rasa teman-teman sudah paham bagaimana cara membuat shapes ya. Nah, jadi untuk hari ini langsung saja kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang tabel. Nah, silakan teman-teman membuka bukunya halaman 24. Nah, ya untuk hari ini materinya tentang tabel ya teman-teman. Jadi ketika kita membuat sebuah laporan data, ada 3 macam cara yang bisa digunakan. Yang pertama, itu caranya dengan laporan dalam bentuk cerita. Yang kedua dalam bentuk tabel. Dan yang ketiga itu dalam bentuk grafik. Nah, yang pertama nih, untuk cerita, mungkin teman-teman sudah bisa membayangkan ketika teman-teman diminta untuk membuat sebuah laporan dalam bentuk cerita. Jadi teman-teman hanya tinggal menceritakan saja bagaimana laporan, bagaimana datanya gitu. Misalnya gini, teman-teman dapat tugas untuk melaporkan berapa jumlah siswa yang ada di Islamic Green School nih. Jadi teman-teman hanya tinggal menceritakan saja bagaimana keadaan di MI Islamic Green School ini. Jadi teman-teman tinggal menceritakan ada berapa jumlah siswa di MI Islamic Green School ini, terus ada berapa siswa laki-lakinya, ada berapa siswa perempuannya gitu. Itu dalam bentuk cerita. Nah, untuk hari ini kita akan belajar membuat data atau membuat laporan dalam bentuk tabel. Nah, sebelumnya nih, jadi pada tabel itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada baris, ada kolom, dan ada sel. Apa sih bedanya baris, kolom, dan sel? Nah, coba teman-teman perhatikan di halaman 24 kan ada tuh di situ. Yang ini sambil diperhatikan, sambil dilihat lagi nih bukunya. Terus di papan tulis juga ada. Nah, jadi bagian-bagian tabel itu ada 3. Yang pertama ada baris. Baris itu yang sebelah mana? Baris itu nih, jadi dari sisi kiri ke sisi kanan dihitungnya. Jadi, nah yang lurus seperti itu namanya baris. Nah, terus ada kolom. Kalau kolom itu dari atas ke bawah. Nah, ini namanya kolom. Nah, terus yang terakhir ada yang namanya sel. Kalau sel itu satuan dari tabelnya itu sendiri. Jadi baik itu baris ataupun kolom, kalau misalnya dihitungnya satu, itu namanya sel. Ya, kita ulangi lagi ya teman-teman. Jadi dalam tabel itu ada 3 bagian komponen penting. Yang pertama ada baris. Baris itu dihitungnya dari kiri ke kanan. Nah, terus yang kedua ada kolom. Kolom itu dari atas ke bawah. Nah, yang terakhir ada sel. Kalau sel itu satuan dari tabel. Nah, misalnya ini di dalam contoh ini ada berapa baris dan ada berapa kolom, coba kira-kira. Ya, betul. Jadi ada 4 baris. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 5 baris. Kemudian ada berapa kolom? Kita hitung ya teman-teman. 1, 2, 3. Nah, ada 3 kolom. Terus kalau untuk selnya, teman-teman tinggal dihitung seluruh kotaknya pada tabel itu sendiri. Nah, coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sel. Atau bisa juga cara cepatnya gimana? Tinggal baris dikali kolom. Barisnya ada 3, kolomnya ada 5. 3 dikali 5 sama dengan 15. Jadi apabila ada pertanyaan seperti itu, misalnya ibu punya tabel nih, terus teman-teman ibu suruh untuk menghitungnya, ada berapa baris, ada berapa kolom, dan ada berapa sel. Nah, kalau baris hanya tinggal hitung dari kiri ke kanan.
1, 2, 3 dan seterusnya. Terus kalau kolom dari atas ke bawah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Terus kalau untuk sel tinggal dikali saja antara baris dikali kolom, atau kalau misalnya teman-teman kurang pede tinggal dihitung satu-satu aja, nggak apa-apa ya, bebas. Terus kemudian cara menyisipkan tabel pada dokumen. Nah, kalau untuk cara memasukkan tabel atau cara membuat tabel pada dokumen itu ada caranya. Yang pertama, klik tab insert, kemudian klik table, terus yang terakhir atur baris dan kolomnya. Nah, jadi ketika teman-teman ingin membuat tabel, teman-teman tinggal mengklik tab insert, kemudian klik icon tabel. Nah, yang terakhir atur baris kolomnya, mau berapa baris dan berapa kolom, ya seperti itu. Terus yang terakhir ada penggunaan icon merge cell. Nah, kalau merge cell itu digunakan untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel. Nah, coba diulangi lagi. Merge cell itu digunakan untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel. Coba tadi, sel itu apa? Ya, sel itu satuan dari tabel. Nah, jadi ketika kita ingin menggabungkan beberapa kotak menjadi satu kotak. Nah, ini sama seperti ini. Di sini ada berapa kotak nih? Ada berapa sel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sel. Ini ada 2 baris dan 4 kolom. 4 kali 2, 8. Nah, di sini Ibu mau yang atasnya itu dibikin jadi satu kotak aja yang ininya. Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini. Blok sel yang akan digabungkan. Nah, jadi di blok dulu ini dari sel 1 sampai sel 4. Nah, kemudian klik kanan pada blok tabel. Nah, jadi di sininya tinggal diklik kanan, kemudian klik merge cell. Nah, setelah itu jika sudah diblok, klik kanan, kemudian merge cell diklik. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi atasnya itu jadi satu kotak atau satu sel. Nah, kemudian bawahnya masih 4 sel seperti itu. Nah, kemudian selain dari barisnya, misalnya mau dibikin jadi satu kotak, ke bawah juga bisa, ke kolom. Nah, jadinya diblok dulu sel yang akan digabungkan, misalnya sel 1 ya sama sel 1 yang di bawah. Jadi ada dua sel menjadi satu sel. Nah, nanti caranya sama, diblok dulu sel 1 dengan sel 2 yang bawahnya, kemudian klik kanan pada blok tabel. Jadi yang di blok itu diklik kanan. Nah, selanjutnya tinggal diklik merge cell-nya. Nanti hasilnya akan, nah, kotaknya itu akan jadi satu. Jadi garis yang di tengahnya itu akan hilang. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Ya, untuk materi tabel hari ini sudah Ibu sampaikan, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman ya. Nah, apabila di rumahnya sudah ada laptop, silahkan teman-teman mengerjakan latihannya nih sambil diikutin. Nih kan di sini ada di halaman 25. Nah, buatlah tabel 4 kali 5 dengan cara pilih menu insert lalu pilih tabel. Nah, jadi silahkan teman-teman ikuti saja langkah yang ada di sini di halaman 25. Itu ada latihannya. Silahkan teman-teman dipraktikkan di rumah apabila sudah ada laptopnya. Nah, kemudian nanti kalau sudah ini selesai sampai halaman 28 poin ke-7, nah ada lagi latihan praktik nih, jadwal pelajaran kelas 6 yang ini di halaman 28 yang ini ya. Silahkan teman-teman buat ya tabelnya ya. Ini untuk praktiknya yang sudah ada laptop di rumah saja, tidak perlu memaksakan. Misalnya ada yang bertanya, Bu, kalau misalnya saya belum punya laptop, nggak apa-apa, nggak usah dipraktikkan. Ini hanya untuk yang ingin saja, terus hanya untuk yang sudah ada laptop saja. Jadi nggak ada penilaian untuk praktik ya teman-teman. Silahkan teman-teman praktikkan kalau sudah ada laptopnya di rumah, yang hanya ada laptopnya di rumah saja. Ya, untuk materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini saja. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Jangan malas-malasan belajarnya teman-teman, selalu semangat belajarnya meskipun kita masih jarak jauh ya. Insya Allah coronanya sudah nggak ada, jadi nanti kita masuk sekolahnya seperti biasa.
Ya, ibu tutup ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.